Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Barli Alfadini dengan NIM 2007-5005 dari jurusan PKK Tata Busana. Pada minggu-minggu yang lalu kita sudah mempelajari apa itu administrasi pendidikan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari administrasi dalam konteks keuangan. Kita akan membahas fungsinya, manfaatnya, pengertian, dan juga siapa saja yang mengelola keuangan. Pada dasarnya, administrasi adalah suatu bentuk kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk bisa membantu, mengatur, ataupun melayani kegiatan agar bisa tercapai sesuai dengan tujuannya. Hal ini tentu saja sangat dibutuhkan oleh perusahaan agar seluruh kepentingan bisa diatur dengan baik. Administrasi bisa juga diartikan sebagai suatu bentuk aktivitas yang dikerjakan oleh sekelompok manusia dengan beberapa tahapan secara teratur dan dipimpin dengan efektif dan efisien menggunakan sarana yang tepat agar bisa mencapai tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan bersama. Dan secara umum bisa diartikan bahwa kegiatan administrasi hanya bisa terlaksana jika seseorang berkepentingan mampu melakukan kegiatan administrasi itu sendiri. Kita bahas lagi apa pengertian administrasi keuangan dalam arti luas dan juga arti sempit. Pada dasarnya, dalam artian luas, administrasi keuangan adalah suatu pedoman yang erat kegiatannya dengan menggunakan dan juga melaksanakan dana yang ada dalam suatu organisasi untuk menghasilkan aktivitas organisasi, termasuk di dalamnya mengelola keuangan yang terdiri dari perencanaan, regulasi, akuntabilitas, dan pengawasan keuangan. Ada juga artian administrasi keuangan dalam artian sempit. Administrasi keuangan dalam artian sempit adalah mencakup seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan, pendataan, serta pengeluaran untuk pendanaan sebagai kegiatan operasional perusahaan dalam membentuk pengolahan keuangan dan akuntansi. Kita membahas lagi apa itu tujuan dari administrasi keuangan. Tujuan dari diadakannya administrasi keuangan pada dasarnya adalah untuk memproses serta mengatur keuangan dari sebuah lembaga agar sistem keuangan yang terdapat dari dalam suatu unit lembaga itu bisa dilakukan dengan baik, sehingga hal tersebut bisa dipertanggungjawabkan seluruh kebenaran berdasarkan seluruh ketetapan yang berlaku. Tujuan dari administrasi keuangan ini seperti mempermudah proses penyaluran dan juga pemasukan uang dalam suatu lembaga, seperti lembaga pendidikan. Ini dapat mempermudah proses pengeluaran dan juga pemasukan dengan adanya catatan-catatan keuangan yang telah dirincikan sedemikian rupa agar proses tersebut berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada permudahan kegiatan transaksi keuangan, karena setiap transaksi yang dilakukan bisa ditujukan dengan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Inilah fungsinya dari pencatatan yang dapat menjadi acuan
seberapa transaksi keuangan yang dilaksanakan dalam suatu organisasi atau juga lembaga ataupun perusahaan. Selain dari itu, tujuan administrasi pendidikan adanya permudahan manajemen dalam mengetahui kondisi keuangan perusahaan ataupun lembaga ataupun badan pendidikan dalam kurun waktu tertentu. Ini kaitannya dengan grafik ataupun pencatatan keuangan yang masuk, keuangan yang dikeluarkan atau yang ditransaksikan dalam keuangan. Setelah membahas tentang tujuan dari administrasi keuangan, kita juga harus mengetahui apa itu fungsi dari administrasi keuangan. Yang pertama, adanya investment function. Dalam hal ini, administrasi keuangan berfungsi sebagai suatu wadah yang digunakan untuk menyimpan debit ataupun dana lembaga pendidikan maupun perusahaan yang nantinya bisa digunakan untuk kebutuhan bersama. Terdapat dua investasi yang ada dalam administrasi keuangan. Pertama, adanya long-term investment, merupakan aset tertinggi yang digunakan untuk keperluan perusahaan ataupun lembaga pendidikan di mana di masa yang akan datang seperti tanah, alat produksi dan juga kas dan lainnya. Yang kedua, adanya short-term investment, merupakan aset perusahaan ataupun lembaga pendidikan yang memiliki nilai rendah sehingga nilainya bisa habis lebih cepat, seperti utang piutang, persediaan kas, dan juga kebutuhan lainnya yang digunakan dalam pendidikan, yaitu perusahaan. Selanjutnya, fungsi dari administrasi keuangan adanya shopping function, yaitu fungsi administrasi keuangan pada poin ini menandakan bahwa administrasi keuangan diberikan kepercayaan untuk melakukan pembelanjaan atau debit dari suatu pendidikan perusahaan yang digunakan untuk kebutuhan lembaga pendidikan. Dalam hal ini, staf administrasi keuangan bisa membelanjakan dana perusahaan ataupun lembaga pendidikan dengan sebijak-bijaknya. Yang ketiga, adanya profit sharing function, yaitu administrasi keuangan akan diberikan kepercayaan untuk membuat serta menentukan aturan di dalam urusan pembagian keuangan yang didapatkan oleh perusahaan ataupun lembaga pendidikan. Yang keempat, adanya fundraising function, yaitu fungsi yang dimaksud pada poin ini adalah penyediaan dana untuk lembaga pendidikan sehingga mampu memenuhi kebutuhan. Setelah fungsi dan juga tujuan dari administrasi keuangan, maka kita harus mengetahui komponen-komponen administrasi keuangan, di mana komponen tersebut terdiri dari perencanaan keuangan, penganggaran, dan juga pengelolaan keuangan, pencairan keuangan, dan juga masih banyak lagi. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama, adanya perencanaan keuangan, di mana bermaksud seluruh kegiatan perencanaan, pengeluaran, dan juga pemasukan keuangan dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya ada penganggaran keuangan, yaitu suatu kegiatan yang berhubungan dengan pemasukan, pengeluaran, dan berbagai kegiatan lainnya yang sudah direncanakan sebelumnya, dan seluruh anggaran dibuat secara rinci. Komponen berikutnya yaitu pengelolaan keuangan.
Nah, pengelolaan keuangan ini berbentuk pemanfaatan dana yang dilakukan dengan berbagai cara untuk memaksimalkan performa suatu lembaga pendidikan, perusahaan, atau lembaga lainnya. Selanjutnya, komponen administrasi keuangan adanya pencairan keuangan, yaitu seluruh hal yang berhubungan dengan bagaimana cara pengadaan suatu dana agar seluruh kegiatan operasional bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang sudah disusun dari awal sehingga rencana tersebut terlaksana dengan baik dan juga efisien. Komponen selanjutnya adanya pengendalian keuangan, yaitu seluruh hal yang berkaitan dengan penilaian dan perbaikan performa pada sektor keuangan di suatu lembaga pendidikan ataupun perusahaan dan juga sektor lainnya. Yang selanjutnya adanya penyimpanan keuangan, adalah bentuk kegiatan pengumpulan dana perusahaan ataupun lembaga yang kemudian disimpan di tempat yang aman seperti bank ataupun koperasi. Selanjutnya, ini adalah yang terakhir, adalah pemeriksaan keuangan, merupakan seluruh hal yang berkaitan dengan proses audit internal terdapat bagian keuangan perusahaan sebagai upaya mencegah terjadinya kecurangan. Setelah kita mengetahui tujuan, fungsi, dan juga komponen administrasi keuangan, kita juga harus mengetahui petugas administrasi keuangan, di mana petugas administrasi keuangan yang pertama adanya sekretaris. Beberapa peranan dan juga tanggung jawab dari seorang administrasi kantor ataupun sekretaris adalah melakukan tanggung jawab atas suatu kegiatan keuangan antara pihak perusahaan ataupun lembaga pendidikan dan juga bank sebagai penyetor uang di bank ataupun koperasi. Selanjutnya ada yang melakukan akuntansi yang digunakan untuk pajak ataupun sumbangan dana atas pemilik perusahaan ataupun lembaga pendidikan. Selanjutnya adanya bendahara, di mana tanggung jawab dan peran seseorang bendahara ataupun kasir adalah menerima seluruh aplikasi kas, baik itu kas kecil dan laporan akuntansi kas kecil dari admin perusahaan ataupun lembaga pendidikan. Lalu mengisi dana kas dalam bentuk uang tunai ataupun cek. Selanjutnya adanya manajer keuangan, yaitu tanggung jawab dan juga tugas seorang manajer keuangan adalah menerima dan juga melakukan pemeriksaan laporan kas tersebut. Dan pada penanggung keuangan di sekolah, kita kenal dengan donatur, otorisator, dan juga bendahara. Kita juga harus mengetahui apa itu ordonator, otoritas, dan juga bendahara. Baiklah, kita kupas satu persatu. Apa sih ordonator? Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memeriksakan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otoritas yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah otorisator, yaitu pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan juga pengeluaran anggaran pendidikan. Yang terakhir adanya bendahara, yaitu
pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang atau surat-surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang serta diwajibkan membuat perhitungan dan juga pertanggungjawaban. Demikian adalah materi dari administrasi keuangan. Semoga dari materi yang saya sampaikan, teman-teman ataupun rekan semua dapat memahami apa fungsi, tujuan, artian, dan juga komponen-komponen dari administrasi keuangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.